Sampai sejauh ini kita sudah melangkah dan sudah memiliki banyak aha momen dalam arti kata, oh begitu ya, oh begitu ya, oh begitu ya. Jadi kalau diurutkan perjalanan yang tadinya hanya mengenal bagaimana komputer merepresentasikan nol dan satu saja, sekarang kita sudah pada tahap memahami bahwa komputer pun bisa merepresentasikan gambar, bahkan bukan hanya gambar, tapi juga video. Dari segala sesuatu yang kompleks dan luar biasa, selalu ada unit terkecilnya. Nah, untuk gambar ini, unit terkecilnya adalah pixel. Apakah satu pixel itu sama dengan 24 bit? Dengan tegas bisa dikatakan bahwa satu pixel itu tidak sama dengan 24 bit. Lalu kenapa dalam penjelasan sebelumnya satu pixel itu seperti diidentikan dengan 24 bit? Jadi penjelasan detailnya seperti ini kawan-kawan. Gabungan pixel itu kan membangun dan membentuk gambar. Gambar-gambar ini merupakan gabungan dari warna. Satu unit terkecil atau satu titik warna itulah yang dinamakan pixel. Nah, pixel ini menyimpan informasi yang menggambarkan kedalaman warna dari sebuah gambar. Nah, kedalaman warna ini diukur dalam 24 bit yang dibagi menjadi 3 komponen. 8 bit untuk warna merah, 8 bit untuk warna hijau, 8 bit untuk warna biru. Jadi, satu pixel ini membutuhkan 24 bit untuk menyimpan informasi warna. Berarti satu titik warna, satu pixel itu memiliki kemungkinan 2 × 24 atau kemungkinan untuk menyimpan salah satu warna dari 16.777.216 kemungkinan warna yang berbeda. Unit terkecil, pixel, membangun warna, warna, membangun gambar. Nah, gabungan-gabungan gambar inilah yang kemudian kita kenal dengan video atau film. Setiap sesuatu yang kompleks selalu memiliki ukuran atau unit terkecil atau tingkat sederhananya. Nah, film Hollywood itu biasanya memiliki ukuran 24 fps atau frames per second. Jadi seperti benar-benar Anda melihat 24 gambar per detik. Nah, kalau di televisi atau sinetron itu biasanya menggunakan ukuran 30 gambar per detik, sehingga segalanya terlihat lebih mulus. Kualitas gambar sinetron itu lebih bagus daripada gambar film-film Hollywood atau film-film bioskop. Tapi film bioskop ini lebih kelihatan real, makanya sering dipakai untuk film-film action atau film-film yang lebih kelihatan nyata gitu. Jadi ketika kita melihat atau sekarang ini membaca atau mengetahui informasi ukuran 24 fps, kita akan langsung tahu, oh dalam 24 fps itu satu detik memunculkan 24 gambar. Adapun 30 fps, satu detik itu memunculkan 30 gambar. Nah, sejauh ini pemahaman kita makin meningkat nih. Bagaimana gambar direpresentasikan sudah terjawab. Bagaimana video direpresentasikan
Sudah terjawab. Berikutnya, bagaimana musik atau suara direpresentasikan? Ketika kita sudah paham bahwa film itu bukanlah film yang sebenarnya, itu hanyalah urutan gambar, dan otak serta pikiran kita menginterpolasi bahwa, oh, ini adalah gerakan yang halus. Padahal faktanya dalam 1 detik kita melihat banyak gambar, sehingga terlihat menjadi satu gerakan. Nah, dalam video kan ada ukuran gambar per detik. Nah, dalam suara itu ukurannya menggunakan frekuensi sesuatu per detik atau hertz. Suara itu menggunakan frekuensi. Manusia bisa menetapkan untuk ukuran tinggi rendahnya suara dengan huruf A sampai G. Jadi logikanya itu nanti selalu terulang-ulang, teman-teman. Makanya ini betul-betul fundamental sekali. Dengan memahami fundamental ini, ketika kita memasuki bahasa pemrograman yang sudah menggunakan sintak, itu kita akan lebih mudah mencernanya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, hasil representasi dari 0 dan 1 itu berbeda-beda, namun logikanya tetap sama. Pada setiap bentuk, selalu ada ukurannya. Untuk gambar, ada pixel, untuk video, ada frame per detik. Nah, untuk suara itu ada nilai hertz atau beberapa frekuensi. Ukuran tinggi rendah suara bisa dikodekan dengan huruf A sampai G atau dengan hertz per detik, bukan frame per detik seperti pada video. Nah, pada warna atau gambar kita mengenal RGB, berarti ada 3 kode warna di situ. Nah, pada suara, 3 kode ini bisa diisi dengan mungkin kode pertama dengan nadanya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, misalkan. Titik keduanya bisa dikodekan dengan tinggi rendahnya, kenyaringannya, pelan atau kerasnya. Dan titik ketiga mungkin bisa ditempati dengan durasi. Seberapa lama kita menekan not, kalau misalkan pada piano ya. Jadi 3 tempat itu bisa ditempati oleh nada, tinggi rendah, atau durasi. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi urutan memperkenalkan suara ke komputer itu ada prosesnya. Yang pertama, suara di kehidupan nyata itu merupakan gelombang analog yang sifatnya kontinu, berkelanjutan. Gelombang analog ini diubah menjadi data-data digital atau angka biner, yaitu 0 dan 1. Proses ini dinamakan konversi, yaitu mengubah gelombang analog dari kehidupan nyata menjadi data-data digital. Proses selanjutnya adalah sampling. Sampling ini untuk mendapatkan representasi digital yang mirip dengan suara asli di kehidupan yang sebenarnya. Semakin tinggi suara sampling, maka akan membutuhkan semakin banyak ruang penyimpanan. Berarti membutuhkan lebih banyak bit. Semakin banyak bit, semakin banyak memori, tetapi representasi suaranya itu semakin mirip dengan suara asli. Nah, dari sampling ini kita akan mendapatkan nilai amplitudo. Kemudian nilai amplitudo tersebut dikonversi lagi ke nilai numerik diskrit. Proses ini dinamakan kuantisasi. Dalam kuantisasi juga sama. 8 bit itu hanya dapat merepresentasikan 256 tingkat amplitudo yang berbeda. Adapun 16 bit itu mampu merepresentasikan tingkat amplitudo yang lebih tinggi lagi, yaitu 65.536 tingkat amplitudo yang berbeda. Nah, 16 bit ini standar untuk CD audio. Semakin tinggi bitnya,
misalnya yang 24 bit, nah itu sudah bisa digunakan dalam aplikasi audio profesional. Sehingga tingkat detailnya itu lebih tinggi lagi. Semakin tinggi bit depth atau kedalamannya, maka semakin luas rentang dinamis dan akurasi dalam merepresentasikan variasi amplitudo suara. Resikonya ya tentu saja meningkatkan ukuran data. Oleh sebab itu, kalau sudah main game, itu kan gabungan tuh antara gambar dengan suara ya. Otomatis komputernya pun memerlukan spek yang tinggi, berarti bit yang lebih tinggi. Nah, setelah kuantisasi, berikutnya adalah encoding atau pengkodean. Jadi data numerik itu harus diubah lagi menjadi kode biner agar dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Setelah berubah menjadi biner kembali, maka data biner itu kemudian disimpan dalam berbagai format file audio. Ada format WAP. Nah, WAP ini adalah format audio tanpa kompresi. Jadi betul-betul simpanan data audio mentah. Ada juga MP3, format audio yang sudah terkompresi. Untuk mengurangi ukuran filenya, maka dihilangkan sebagian data yang dianggap kurang penting bagi pendengaran manusia. Ada lagi FLAC. Format ini adalah format kompresi juga. Ukuran file dikurangi, tapi berupaya kualitas audionya tetap dijaga. Nah, kemudian data audio yang sudah disimpan dalam berbagai format ini, karena bentuknya biner, maka ketika dilakukan pemutaran atau playback, terjadi proses decoding. Data biner itu dikonversi kembali menjadi nilai-nilai amplitudo numerik. Kemudian dari digital itu diubah lagi ke analog, ke sinyal analog kontinu atau ke sinyal yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, sinyal analog ini kemudian diperkuat, dikirimkan ke speaker atau headphone, akhirnya bisa didengar oleh telinga kita, oleh manusia. Nah, prosesnya demikian panjang ya untuk manusia bisa mendengarkan komputer mengeluarkan suara yang diinginkan melalui proses sampling, kuantisasi, encoding. Nah, barulah komputer dapat merepresentasikan suara atau musik dalam bentuk kode biner. Data biner ini memungkinkan komputer untuk melakukan penyimpanan, pemrosesan, dan melakukan transmisi audio secara efisien dan akurat. Teknologi ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai aplikasi audio digital yang bisa kita nikmati saat ini. Kita bisa melakukan atau menikmati streaming musik, melakukan rekaman digital, termasuk saat ini nih saya melakukan komunikasi suara melewati internet dengan Zoom. Ya, sejauh ini sudah banyak hal yang bisa direpresentasikan hanya dengan modal 0 dan 1 saja. Yang pada intinya, semua ini hanyalah cara bagaimana merepresentasikan input dan output. Seperti yang telah dicontohkan ya dalam proses tadi, inputnya sih analog ya. Tapi kan komputer tidak bisa menangkap analog, maka diubah dulu menjadi biner. Nah, ketika mau dijadikan output, biner ini kemudian diubah lagi menjadi output dengan berbagai penyimpanan data dalam berbagai kesepakatan, dalam berbagai format. Jadi komputer saat ini memiliki berbagai macam bentuk format file. Seperti tadi yang dijelaskan kan, ada MP3, ada FLAC, ada WAP. Nah, kesininya ada MP4. Manusia bisa memilih berbagai format tersebut, berbagai format yang berbeda untuk berbagai aplikasi. Tetapi apapun itu, secara umum manusia telah menstandarkan bagaimana cara kita merepresentasikan
input dan output, ke masalah, dan dari masalah. Jadi semua perjalanan panjang kita ini akhirnya berakhir di black box ini, di kotak hitam. Ada input masuk, diproses dengan black box, jadilah output. Contoh prosesnya tadi seperti bagaimana merubah audio, sinyal analog, menjadi sesuatu yang bisa disimpan oleh komputer, dan kemudian mengeluarkan output sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Jadi apa yang ada dalam kotak hitam itu, proses itu dinamakan apa? Yang mampu merubah input menjadi output, yang mampu mengubah satu masalah menjadi solusi. Ada yang mengatakan bahwa black box ini adalah algoritma. Ada yang mengatakan bahwa black box itu adalah abstraksi. Ada juga yang mengatakan, oh itu saus rahasia tuh. Tapi intinya bisa disimpulkan bahwa apa yang ada di dalam black box ini adalah petunjuk langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Kita sudah jelaskan dalam audio tadi ya. Ternyata untuk suara nyata kemudian direkam oleh komputer dan disampaikan lagi dalam bentuk suara nyata itu memerlukan proses yang sangat panjang. Black box atau kotak hitam dalam konteks pemrograman dalam dunia teknik dan ilmu komputer itu digunakan untuk menggambarkan suatu sistem atau proses yang input dan outputnya sudah diketahui, tetapi proses internalnya tidak diketahui atau tidak perlu diketahui. Seperti kita tuh, ya sudahlah putar lagu aja. Udah kita bisa mendengarkan musik di dalam komputer, kita bisa browsing ke YouTube, terus bisa mendengarkan atau membuat live streaming tanpa harus tahu proses yang ada di dalamnya. Yang penting kita sudah bisa menikmati kondisi itu tanpa memikirkan lebih dalam apa yang terjadi di dalam black box itu. Nah, black box itu dapat diartikan dalam beberapa cara tergantung pada konteksnya. Ada yang menamakan itu adalah secret sauce. Kotak hitam ini bisa dianggap sebagai saus rahasia jika proses internalnya dianggap rahasia atau tidak diungkapkan. Dalam hal ini siapapun yang menggunakan sistem hanya perlu tahu inputnya aja apa yang diberikan dan outputnya apa yang dihasilkan tanpa perlu memahami bagaimana cara kerjanya. Nah, ketika kotak hitam ini kita definisikan sebagai algoritma, algoritma ini adalah proses internal yang akan mengubah input menjadi output tanpa pengguna perlu tahu bagaimana algoritma itu bekerja. Nah, pengguna hanya memanfaatkan hasil yang dikeluarkan oleh algoritma tersebut. Adapun abstraksi, dalam pengembangan perangkat lunak, kotak hitam itu sering digunakan sebagai bentuk abstraksi, yaitu memungkinkan pengguna untuk fokus pada fungsi atau hasil tanpa harus terlibat dengan kompleksitas implementasi internal. Ini sering diterapkan dalam pemrograman berorientasi objek, di mana objek menyediakan interface atau antarmuka tanpa harus mengungkapkan detail internalnya. Kotak hitam bisa dianggap juga sebagai problem solving atau pemecahan masalah, di mana fokusnya adalah pada apa yang masuk atau apa inputnya dan apa yang keluar dari sistem, bukan fokus pada bagaimana sistem mencapai hasil tersebut. Dalam pendekatan eksperimental atau analisis, maka proses ini bisa dianggap sebagai kotak hitam selama ia memberikan hasil yang diinginkan. Jadi kesimpulan materi kali ini, kotak hitam dapat benar-benar dianggap sebagai secret sauce atau saus rahasia, dapat juga dianggap sebagai algoritma, dapat juga dianggap sebagai abstraksi, dapat juga dianggap sebagai pemecahan masalah, tergantung pada konteks di mana istilah tersebut digunakan. Intinya, kotak hitam itu menggambarkan situasi
di mana proses internal tidak penting atau tidak diungkapkan, dan perhatian utama lebih pada hubungan antara input dan output. Nah, dalam computer science berbeda, kita akan lebih mendalami proses itu sendiri, bagaimana detail implementasinya. Nah, di materi berikutnya kita akan mulai memasuki implementation details, yaitu dengan sesuatu yang akan kita kenal dengan istilah pseudocode.